Habit yang salah yang pernah aku punya. Halo teman-teman, kembali lagi ke ruang ceritaku hari ini. Aku senang banget bisa sharing ini, dan aku gak malu buat ceritain semua. Ini mungkin mindset yang salah, ada beberapa yang pernah aku di posisi itu, dan juga ada beberapa cerita dari orang lain. Tapi semoga ini bisa jadi cermin buat teman-teman yang mungkin masih terjebak di mindset yang salah. Tapi gila sih, selama ini ternyata yang bikin kita capek bukan dunia luar, tapi cara kita berpikir, cara kita merespon. Mindset yang salah itu kayak racun, dia pelan-pelan ngerusak, bikin lelah, bikin kita nyiksa diri tanpa kita sadar. Jadi di video kali ini aku mau jujur, apa aja mindset dan habit yang salah yang pernah aku punya, kenapa itu bisa terbentuk dan apa sebenarnya terjadi di tubuh kita dan gimana caranya kita bisa pelan-pelan ubah itu semua. Tapi kita bahas dulu kenapa otak kita bisa terjebak di mindset yang salah. Jadi otak itu seperti mesin adaptif yang dirancang untuk bertahan, bukan untuk bahagia atau adil. Banyak hal yang bekerja sama, sistem ancaman, sistem reward, kondisi tubuh, pengalaman masa lalu, pola belajar, attachment, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang menumpuk dari jalur saraf tetap. Kombinasi ini membuat kita cara berpikir untuk nunggu lapar dulu baru makan, baper kalau bisa ditegur orang lain, selalu ngutamain orang lain, jadi otomatis itu sulit dihentikan. Nah, yang pertama, anak kosan nunggu lapar dulu baru makan. Ini bukan ngomongin orang lain, tapi aku pernah di posisi ini. Waktu awal-awal menjadi anak kos, dulu aku punya kebiasaan yang mungkin pernah kamu rasakan, menunda makan sampai benar-benar lapar dulu baru makan. Awalnya aku gak terlalu memikirkan mengapa aku bisa melakukan itu. Mungkin karena masih syok dengan status sebagai anak rantau, jauh dari rumah, dan jauh dari kebiasaan makan yang dulu serba ada di dapur. Rasanya menunda makan itu jadi respon otomatis, tanpa kita sadari. Namun ternyata, kebiasaan nanti aja makannya itu sangat fatal. Ketika kita menunda makan terlalu lama, gula darah kita turun drastis, dan otak kita akan mengirim sinyal bahaya. Tubuh kita akan melepaskan hormon lapar yang membuat kita cenderung makan berlebihan, terutama pada makan yang tidak sehat. Menjaga pola makan itu bukan tentang hari ini, tapi tentang investasi untuk masa depan kita. Apa yang kita makan hari ini, itu jadi fondasi kesehatan untuk kita beberapa tahun ke depan. Dan yang kedua, ditegur orang malah marah ke diri sendiri. Ini bisa dikatakan pola yang aneh, bukannya belajar dan terima, tapi malah marah ke diri sendiri. Itu sebenarnya otak kita punya sistem alarm, namanya amigdala. Amigdala ini udah saya jelasin di video saya sebelumnya, ada di episode 3. Dia akan aktif ketika dia merasa terancam. Dan buat otak, teguran itu kadang terbaca kayak serangan ke harga diri. Jadi wajar kalau muncul rasa nggak terima, malu, bahkan marah ke diri sendiri. Tapi kalau dipikir lagi, teguran itu justru cara dunia bilang, ada yang bisa kamu perbaiki. Kalau kita bisa bedakan antara kritik yang membangun dan juga yang menjatuhkan, seharusnya kita bisa tumbuh. Tapi karena mindset yang salah, pola pikir yang salah, kita memilih untuk nyalahin diri sendiri daripada belajar. Yang ketiga, ngutamain orang lain dibanding diri sendiri. Ini bisa dikatakan people pleaser. Jadi people pleaser itu karena adanya keinginan yang kuat untuk diterima orang lain atau disukai orang lain. Hal ini seringkali dari rasa takut ditolak, menghindari konflik, atau karena sejak kita terbiasa mendapat pujian hanya karena menuruti orang lain. Nah, lama-kelamaan harga diri pun lebih banyak bergantung pada validasi orang sekitar, sehingga kita cenderung mengabaikan kebutuhan kita sendiri demi membuat orang lain senang. Jadi, lama-lama kita terbiasa bilang, iya, meski kita capek, meski kita butuh istirahat. Padahal, kalau kita terus ngasih, tanpa kita isi ulang diri sendiri, kita kayak menuang gelas kosong. Padahal yang benar itu, kita isi dulu gelas kita, setelah penuh, kita bisa berbagi dengan orang lain. Itu bukan bentuk egois, tapi itu adalah self-love. Kalau kita terus-terusan nurutin orang lain tanpa dengerin tubuh dan hati kita sendiri, kita bakal capek, kosong, kehilangan arah. Kita gak bisa nolong orang lain kalau kita sendiri juga rapuh. Jadi aku belajar ngasih jeda buat diri sendiri, bukanlah bentuk egois, tapi bentuk dan cara aku menghargai diri sendiri. Karena kalau kita utuh, kita sehat, kita bahagia, di situ kita baru bisa berbagi sama orang lain.
Nah, yang keempat, nyalahin diri sendiri kalau salah. Setiap kali mengalami kesalahan, membuat kesalahan, refleks pertama adalah nyalahin diri sendiri. Kenapa sih aku gak bisa? Nah, itu suara yang sering banget muncul di kepala. Padahal salah itu bagian dari kita proses belajar. Kita bisa memperbaiki, kita bisa jadi dapat pengalaman dari hal yang salah itu. Kalau tak kita terbiasa mendengar kata-kata negatif dari diri sendiri, itu bisa bikin kita ngestak di mode ruminasi, muter-muter mikirin kesalahan tanpa solusi. Hormon kortisol naik, pikiran kusut, padahal yang seharusnya kita bisa berhenti sebentar, lihat faktanya, ambil pelajaran, lalu tentuin langkah perbaikan. Itu jauh lebih sehat dibanding terus menghukum diri. Nah, yang kelima, sering mengeluh. Aku pernah, ya manusiawi ya, kita pernah mengeluh. Kadang hal kecil aja bisa kita bikin ngomel panjang. Dan baru kau sadari emang otak manusia itu punya sifat alami namanya negativity bias. Jadi, kita lebih cenderung untuk memperhatikan dan mengingat hal negatif dibanding positif. Ini membuat kita terjebak merasa kurang, mengeluh, nyalahin diri sendiri, padahal fakta seimbang sering terlupakan. Hal buruk lebih cepat disadari, lebih lama diingat, dan punya pengaruh emosional yang lebih kuat. Membuat kita lebih gampang mengeluh, merasa kurang, menyalahkan diri sendiri. Sisi positif yang sebenarnya itu seimbang, tapi seringkali terabaikan. Karena otak kita otomatis memberi bobot yang lebih besar ke hal yang negatif tadi. Kita lebih cepat lihat hal-hal yang buruk daripada hal yang baik. Tapi kalau keluhan itu terus diulang, lama-kelamaan itu jadi kebiasaan, jadi habit kita. Otak kita bikin jalur cepat, ngeluh dulu, baru mikir belakangan. Akhirnya yang keluar cuma kata-kata negatif. Padahal kalau mau jujur, kita masih bisa napas tanpa alat bantu, kita masih bisa makan, kita masih bisa jalan. Dan itu semua, gak semua orang punya. Jadi, mengeluh itu bikin kita lupa sama anugerah yang sebenarnya sudah kita pegang, sudah kita punya. Nah, yang keenam, ini diet ekstrim tanpa ilmu. Aku pernah diet, aku lupa di SMP apa SMA. Nah, itu aku sakit parah. Dimana aku pernah diet ekstrim tanpa ngerti ilmunya. Demi kurus, aku nekat gak makan sampai tubuhku lemes banget. Ternyata kalau kita diet sembarangan, hormon lapar kita naik, metabolisme melambat, dan juga tubuh kita masuk ke mode bertahan. Otak kita kaget, lalu ngirim sinyal craving yang lebih kuat. Akhirnya bukan sehat, tapi justru berantakan, lemas, mood kacau, gampang marah. Dan dari situ aku sadar, sehat itu jauh lebih penting dibanding sekedar angka di timbangan. Kita salah melihat diri sendiri. Otak kita sering pakai mode panik, bukan mode logika. Tubuh kita sebenarnya udah kasih sinyal ke kita, tapi kita abaikan. Dan pola itu diulang terus, otak kita bikin jalur kebiasaan yang makin kuat. Jadi masalahnya bukan karena kita lemah, tapi karena kita terbiasa dengan pola yang salah. Aku belajar satu hal, kita nggak gagal untuk mengerti diri sendiri. Kita cuma kebentuk dari pola yang salah, pola yang lama. Tapi kabar baiknya, otak kita itu plastis, bisa berubah. Jalur lama bisa dilemahkan, jalur baru bisa diperkuat. Caranya sederhana, kita bisa mengenali pola, berhenti menghukum diri, muat isi ulang energi kita yang bisa bikin kita lebih sehat. Ini bukan berarti kita langsung 100% bisa kita lakuin semuanya, tapi kita bisa mengubah pelan-pelan dan membiasakan hal-hal yang tidak biasa untuk ke hal-hal yang positif. Jadi, aku gak mau nyalahin diri sendiri. Aku pilih untuk bertumbuh. Karena kalau kita bisa ubah cara kita berpikir, kita bisa ubah hidup kita. Ingat, ubah mindset, ubah hidup. Mari kita semakin mengenal diri sendiri setiap hari. See you in the next video and bye-bye.